Kamu gak akan pernah bisa gantiin posisi Mama. Kak! Saya nggak sengaja dengar karena saya mau buang sampah. Dan obrolannya itu tentang hubungan spesialnya Pak Aditya sama Mbak Gisel. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita Merhala Kisah Indah episode 67. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kyle yang berusaha untuk membujuk Papa Sandra. Tapi kedatangan Sandra menghancurkan semuanya. Itu membuat Dandi lebih percaya dengan Sandra. Kalau dia bisa ngehianatin istrinya sendiri, gimana Papa bisa percaya dia sama puluhan bahkan ratusan miliar uang kita? Come on, think! Sandra benar deh. Dan proses pencabutan investasi semuanya sudah berjalan. Tapi ini bukan cuma tentang Om Aditya, Om. Tapi ratusan orang. Banyak banget. Sorry, Kay. Keputusan Om sudah final. Awalnya Gisel cari pembelaan dari Aurel. Siapa sangka kalau Aurel berujung meminta kejujuran dari Gisel. Tapi Kak Gisel tolong ngaku sekarang sama aku. Apa benar Kak Gisel ada hubungan gelap sama Papa? Iya, Rel. Aku sama Mas Aditya punya hubungan spesial. Selama ini, aku kira Kak Gisel tuh orang baik, Kak. Aku selalu jadiin Kak Gisel sebagai panutan aku. Tapi ternyata aku salah. Tapi aku bisa jadi bagian dari hidup kamu, Rel. Aku bisa jadi ibu sambung kamu yang baik. Kita bisa jalanin sama-sama. Enggak. Kamu gak akan pernah bisa gantiin posisi Mama. Miss Kiss nggak nyangka sama Gisel yang berani setega itu kepada Aurel. Dia nggak tahu aja kalau Aurel menghubungi Ivan. Tapi mau gimana pun, Gisel tetap nekat. Aurel? Kamu tuh nggak tahu apa-apa, Rel. Aku mau sama Mas Aditya, papa kamu. Kak Gisel udah gak waras. Mau apa kamu? Untung aja M-Kiss First. Sebelum Aurel dicelakai, Ivan datang lebih dulu. Mendapat kabar dari semua orang membuat Rianti khawatir. Apalagi kalau dia bisa hidup dalam kemiskinan. Kalau semuanya runtuh, berarti inilah harga diri semua yang pernah aku lakuin. Aku gak akan kaget kalau besok keluarga kita sudah tidak punya apa-apa. Kita harus siap, Rianti, untuk kemungkinan yang terburuknya. Miss Kiss benar-benar heran sama kelakuan Gisel yang masih nekat dan gak terima sama semua ini. Gak hanya itu M-Kiss First, dia nekat ingin mencelakai Rianti. Bahkan malah Gisel yang celaka. Saya kan udah bilang sama kamu, Gisel. Bangkai yang mau ditutup kayak gimana pun juga pasti lama-lama akan tercium. Diam kamu! Dasar perempuan licik! Gisel, kamu yang udah merusak rumah tangga saya, kenapa jadi malah kamu yang marah? Gisel, lepasin! Gisel! Semuanya gara-gara kamu! Astaga! Astagfirullahaladzim! Ini teh ada apa? Mbak Gisel! Gara-gara kamu! Lepasin!
fakta yang ada saat ini membuat Aurel heran. Bagaimanapun pasti dia shock. Dan saat seperti ini, bisa-bisanya Ivan pura-pura menguatkan Aurel. Padahal ini semua dia yang lakukan demi uang. Gisel yang celaka membuat seluruh karyawan di rumah Aditya panik. Karena Rianti yang belum bisa nekat membawa mobilnya, makanya Terima berusaha menghubungi Yanto. Tapi Yanto yang bilang kepada Aditya membuat seluruh orang rumah panik. Apalagi Rianti gak mau kalau Aditya tahu tentang Gisel. Kalau tadi dia telepon, jangan ada yang angkat. Karena semua orang yang sulit dihubungi membuat Aditya pulang, sedangkan Rianti nekat untuk membawa Gisel ke rumah sakit sendiri. Di lain sisi, penolakan dari perusahaan Pak Bobi membuat Mutiara menguatkan Kenzo. Tapi tiba-tiba aja, Ipa memberitahu soal Rianti. Kenzo jadi khawatir dengan keadaan Rianti. Maaf ya mas, tadi saya nggak bisa ngebantu apa-apa, nggak bisa nyelamatin juga perusahaan. Malah tadi saya nggak ngapa-ngapain. Kamu tuh tadi udah nemenin saya, Mutiara. Dan menurut saya itu udah lebih dari cukup. Kalau nggak ada kamu tadi pasti bakal lebih susah ngomong sama Pak Alinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aden. Aden, di rumah teh ada keributan. Bu Rianti sama Bang Gisel teh ribut, Aden. Kepalanya Bang Gisel kebentur meja terus pingsan. Astagfirullahaladzim. Ada apa mas? Kak Gisel sama Mama berantem. Kak Gisel pingsan. Kepalanya kebentur. Dan sekarang Mama lagi bawa Kak Gisel ke rumah sakit. Tapi kan Bu Rianti belum sepenuhnya pulih. Emang bisa nyetir sendiri? Itu yang saya khawatirin, Mutiara. Lagian saya juga nggak tahu kenapa Kak Gisel sama Mama sampai berantem ya. Padahal masalah foto rekayasa itu udah kelar. Gimana nih MKiss First? Rianti masih menghindar dari Aditya yang mencoba menghubunginya. Apa Rianti benar-benar akan membawa Gisel ke rumah sakit? Saat Aurel pergi ke toilet, ini menjadi kesempatan Ivan menghubungi Sandra. Apalagi dirinya penasaran dengan apa yang terjadi. Benar-benar tega sekali ya Sandra. Yang bakal terjadi perusahaan Om Aditya bakal collapse. Karena Papa udah nyabut semua investasinya dari perusahaan Om Aditya. And keep in mind, Papa itu investor terbesar di perusahaan dia. Mutiara berusaha menceritakan fakta soal Aditya dan Gisel. Awalnya dia takut, tapi jelas-jelas informasi dari Mutiara membuat Kenzo shock. Jadi waktu itu Pak Aditya pernah teleponan. Saya nggak sengaja dengar karena saya mau buang sampah. Dan obrolannya itu tentang hubungan spesialnya Pak Aditya sama Mbak Gisel. Terus gimana? Iya, dari situ saya tahu kalau Pak Aditya memang punya hubungan gelap sama Mbak Gisel. Jadi maksud kamu, Papa ngedoain Mama udah punya hubungan sama Kak Gisel? Iya. Karena tahu perusahaan Aditya yang akan hancur, Ivan mengajak Aurel datang ke rumah Sandra. Padahal ini semua kan ulahnya. Ternyata Rianti benar-benar meninggalkan Gisel begitu aja di tengah jalan. Bahkan kepulangan Rianti langsung disambut Aditya yang menanyakan Gisel. Kamu tenang aja. Semua dana rumah sakit udah aku bayar. Dan mulai sekarang urusan Gisel bukan urusan kita lagi. Tunggu. Apa sih? Gisel tuh hampir meninggal ya. Aku harus nyamperin dia. Di mana rumah sakitnya? Cukup! Aku gak mau denger nama Gisel lagi. Rianti! Hei! Halo MKiss First, benar gak sih Rianti tertangkap basah karena ulahnya yang ketahuan? Ya, saya dengan Ibu Rianti. Ada apa ya, Pak? Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Ibu Rianti Ambaruni terkait dugaan penghilangan nyawa terhadap saudari Gisel. Jenazah korban kami temukan di pinggir jalan tadi sore. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara,
berdasarkan CCTV di pinggir jalan, sudah jelas apa yang dilakukan oleh Ibu Rianti terhadap korban. Kami juga menemukan sidik jari Ibu Rianti ada di tubuh korban. Miskis jadi gak tega melihat Aurel dan Kenzo yang harus melihat Rianti tertangkap dan dinyatakan bersalah. Mama! Ini semua gak bener, Ma. Mama gak salah, Ma. Mama gak mungkin ngelakuin ini semua, Ma. Pak, semua ini salah paham, Pak. Mama saya nggak bersalah, Pak. Ini semua karena kamu, Mas. Kalau kamu nggak memiliki hubungan gelap dengan Giselle, ini semua nggak akan terjadi. Kamu yang udah hancurin semuanya. Harusnya kamu yang masuk penjara, bukan aku, Mas. Akhirnya kamu mendapatkan apa yang pantas kamu terima. Karena kamu sudah tega mencelakai Giselle. Kenzo. Lepasin mama saya, Pak. Ma, jangan pergi, Ma. Pak, mama nggak bersalah, Pak. Mama! Mama! Nah, buat MKisVerse yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.